Hey guys, this is me Andy and you are watching Cruise Channel. My dignity is priceless. My life is priceless. I'm magnetic, supersonic, and I'm priceless. So guys, welcome back to the Cruise Channel. Dan kali ini kita berada di segmen review. Dan yang kita review adalah buku komik seperti yang aku janjikan sebelumnya. Komik ini masih fresh. Penulis komik ini sendiri sudah sangat terkenal di seluruh dunia. Dan sudah banyak komik yang dia tulis itu sangat-sangat sukses. Contohnya seperti My Son Ikoku. Kemudian juga ada Ranma Setengah. Dan yang sangat populer yaitu Inuyasha. Dan yang kita review kali ini adalah sebuah komik. Dan ini merupakan komik terbarunya yang mana dirilis awalnya di tahun 2019, tentu saja di Jepang. Nah, ternyata komik ini sudah dirilis oleh Alex Media, tepatnya di tahun 2021 ini, dan ini masih satu volume. Aku nggak nyangka ternyata ini kan termasuk komik baru ya, dimulai dari tahun 2019, tetapi hanya dalam kurun waktu tidak sampai 2 tahun, ternyata komik ini sudah dirilis di Indonesia. Ya, inilah dia, Mao. Ya, Mao sendiri ditulis oleh Takahashi Rumiko. Kalian semua pasti sudah tahu dengan Takahashi Rumiko, di mana dia sangat terkenal dengan Inuyasha. Kalian tahu kan Inuyasha itu sangat booming sekali di mana-mana, apalagi terutama di Indonesia ya. Dan soundtrack lagunya tuh keren-keren banget. Sampai sekarang itu kayaknya kalau didengar masih enak banget dan tidak tergerus oleh zaman. Nah, komiknya ini sudah dirilis di Indonesia untuk volume satunya, tepatnya di bulan Juli ini. Nah, setelah aku membaca komik Mao ini, aku serasa bernostalgia kembali dengan komik Takahashi Rumiko yang cukup terkenal, yaitu Inuyasha. Karena atmosfernya itu masih bercerita tentang Shinigami dan juga ada beberapa siluman. Jadi sayang banget kalau komik ini tidak kalian baca, karena ini komiknya benar-benar bikin kita bernostalgia kembali dengan zaman-zaman waktu Inuyasha dulu. Nah, memang kelemahan dari Takahashi Rumiko adalah membuat karakter yang agak berbeda dengan karakter yang lainnya. Itu kayaknya agak sulit karena dia mempunyai keterbatasan di dalam membuat karakter. Sehingga karakternya kadang kita ngelihatnya, wah ini sepertinya Takahashi Rumiko sudah pernah membuat karakter seperti ini. Jadi mungkin kelemahannya ada di penggambarannya. But it's okay. Bisa jadi juga orang menilai bahwasannya Takahashi Rumiko ini membuat karakter yang sangat-sangat mirip seperti itu, tujuannya mungkin membuat para pembaca komik sebelumnya menjadi familiar dengan karakter-karakter yang dia buat sebelumnya. Ya, I think so. So overall komik ini sangat-sangat luar biasa. Aku suka banget dengan ceritanya. Seperti yang awal aku ceritakan tadi, bahwasannya kita seperti bernostalgia kembali dengan Inuyasha, dan ya ini dengan penceritanya agak berbeda, tetapi masih ada beberapa kemiripan dengan cerita Inuyasha. Walaupun sebenarnya mereka tidak ada punya kaitan hubungan dengan Inuyasha. So, ya. Menurut aku di situ adalah nilai lebih dari Takahashi Rumiko saat dia menulis sebuah cerita di mana cerita itu ada unsur kenangan dengan komik-komik sebelumnya. Di Jepang sendiri komik Mao ini sudah sampai volume ke-9, namun di Indonesia sih masih yang pertama. Dengan kurun waktu 2 tahun saja komik ini sudah bisa dirilis. Ya, seperti yang aku bilang tadi, Inuyasha merupakan salah satu komik yang sangat-sangat populer di Indonesia. So, nggak salah lagi sih, Takahashi Rumiko itu memiliki fanbase yang sangat besar di Indonesia. Nah, bagi kalian yang penggemar Inuyasha, kayaknya kalian wajib deh untuk membeli komik ini. Nah, yang paling aku sukai dari Takahashi Rumiko ini adalah cara dia membuat cerita yang selalu punya sense of humor. Jadi di dalamnya tuh selalu ada humor, sehingga balance antara keseriusan cerita dengan humornya. Komik ini berkisah tentang Nanoka Kiba. Dia merupakan seorang siswa SMP kelas 3, di mana ada suatu kejadian 7 tahun yang lalu dia mengalami kecelakaan bersama keluarganya yang menyebabkan orang tuanya tewas, dan yang selamat hanya dia. Nah, ternyata dari kejadian itulah asal-muasal dari cerita ini berkembang menjadi sangat besar. Aku nggak akan menceritakan secara detailnya, karena aku nggak mau spoiler terlalu banyak, dan aku berharap kalian membeli komik ini. Itu adalah salah satu bentuk support kita terhadap pengarang komiknya, sehingga dia jadi semakin semangat untuk membuat kelanjutan dari cerita ini. Dan aku berharap juga sih dalam waktu dekat Mao ini bisa dijadikan film animasi. Wah, kalau misalnya nanti animasinya bisa menyaingi kualitasnya seperti Inuyasha,
aku rasa komik ini akan terjual semakin banyak di seluruh dunia. So dari artwork sendiri kalau aku nilai ya ini adalah khasnya dari Takahashi Rumiko. Jadi kalau orang melihat artwork seperti ini, orang sudah langsung tahu aja ini kalau ini adalah stylenya dari si Takahashi Rumiko. So aku akan menunjukkan beberapa halaman di komik ini, so check it out. I keep silence, quiet, no one, just me, just only me. So warm, joyful, healing. So guys, jadi komik Mao ini diterbitkan dalam bentuk premium. Jadi memang harganya akan sedikit lebih mahal dari komik-komik biasa yang dirilis oleh Elex Media Kompetindo. Dimana kalau komik biasanya kan dihargai 28.000, kalau ini 40.000 sesuai dengan kualitasnya. Ini ukuran bukunya juga lebih besar serta kualitas kertasnya sangat-sangat bagus. Oke. Nah, kalau kualitas premium ini dia tidak seperti kualitas yang biasa. Ini tintanya tidak nempel. Ya. Jadi menurutku ini adalah salah satu kemajuan dari Elex Kompetindo untuk merilis komik-komik Jepang selanjutnya itu dengan format seperti ini. Nah, kalau aku bandingkan dengan kualitas komik printan di Jepang itu, ini udah hampir setara. Kalau misalnya yang di Amerika, mereka lebih besar sih ukuran bukunya dan kualitas kertasnya udah nggak diragukan lagi. Tapi kalau ini menurut aku udah kemajuan yang luar biasa. So, tunggu apa lagi? Dapatkan buku ini di toko Gramedia terdekat. Atau juga bisa kalian pesan melalui online di Topet. Karena aku juga sekarang suka melihat di Topet itu beberapa toko buku yang menjual buku Elex Media dengan harga diskon. So guys, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang buku Mao ini. Dan selanjutnya kita akan membahas komik yang aku beli secara impor sebenarnya. Tetapi sebenarnya juga dirilis di Indonesia. Namun kalau di versi impornya ini, aku mendapatkannya tuh 1 tahun atau 2 tahun lebih cepat daripada yang dirilis di Indonesia. So, see ya! We jump so high when we know that we are so